Jadi setelah kemarin regulasi 3-in-1 dihapuskan, akhirnya diperbaharui namanya ganjil genap. Ini seperti apakah mekanismenya, saya akan bacakan dulu. Jadi misalnya angka terakhir plat nomor ganjil begitu ya. Dan ini hanya bisa melewati kawasan ganjil genap pada tanggal ganjil di waktu tertentu. Nah sebaliknya apabila angka terakhir plat nomor tersebut angka genap, hanya bisa melintas di kawasan ganjil genap pada tanggal genap di waktu tertentu. Ini dia beberapa headline pemberitaan. Pada bingung kan? Iya, saya juga bingung sebenarnya. Coba nanti kita akan langsung konfirmasi ya kepada Pak Danang. Tapi sebentar, kita akan lihat dulu respon dari para netizen. Pada bingung juga nggak? Evi, tolong dipinggirkan. Vali Adinda, peraturan plat mobil ganjil genap ini ampunlah nyusahin banget. Mana plat gua sama suami sama-sama genap? Nah loh kan, berarti kalau punya dua, satu genap, satu ganjil ya. Vali Adinda, terima kasih. Saya setuju adanya sistem ganjil genap kalau itu bisa mengatasi kemacetan Jakarta. Nah itu dia mekanismenya yang saya bingung. Nah kali ini pasti sudah ada yang nyiapin plat nomor ganjil dan genap. Tiap hari gonta-ganti. Orang kaya judulnya, tiap hari gonta-ganti. Langsung kita akan menelpon dengan sambungan telepon Pak Danang Parikesit, pengamat transportasi. Selamat siang Pak Danang. Iya, selamat siang Mbak Widya. Pak, mekanismenya gimana sih? Saya bingung kalau ganjil genap ini boleh tidak lebih disederhanakan Pak? Iya, itu mungkin kalau mau bicara itu tanya pemerintah ya. Tapi kalau saya sendiri melihatnya memang ini satu langkah mundur ya. Dari sebuah kebijakan mengenai pembatasan penggunaan kendaraan. Sebenarnya kalau kita lihat referensi internasional itu kan yang namanya ganjil genap atau warna gelap terang itu sebenarnya versi yang lebih awal sebelum 3-in-1. Jadi kalau kita mau menggunakan ganjil genap lagi itu kayaknya sebagai langkah mundur. Karena pertama ada beberapa persoalan yang kita lihat. Satu itu kan orang mungkin ada confused, ada sulit ya untuk bisa beradaptasi dengan mekanisme ini. Iya, lalu mekanisme pengawasannya juga seperti apa begitu kan? Apakah manual, ya, apakah ada video untuk mengawasi ganjil genapnya begitu loh Pak Danang? Betul, jadi saya kira kalau kita lihat dari sisi kesiapan aparat penegak hukum memang tidak mudah. Kalau itu pengawasannya manual, itu pasti akan timbul kemacetan yang luar biasa panjang di pintu masuk, ya kan? Kemudian yang kedua, efek dari ganjil genap ini hanya bisa dirasakan di wilayah yang memang kawasannya di kawasan ganjil genap. Sehingga yang di luar kawasan itu pasti kemacetannya akan tambah luar biasa. Nah ini saya kira yang saya sangat khawatir itu justru di kawasan-kawasan luar kawasan ganjil genap. Itu kemacetannya akan naiknya sangat tinggi, mungkin sekitar 20-30% daripada biasanya. Jadi prediksi Pak Danang malah justru akan menambah kemacetan hingga 30% begitu ya? Ya, saya kira akan seperti itu ya. Baik dari sisi jumlah kendaraan yang berada di kawasan macet maupun waktu perjalanan yang dibutuhkan bagi kendaraan yang misalnya kalau kita kawasan harinya hari genap di kawasan ganjil, ya kendaraan plat nomor ganjil itu pasti akan mengalami penambahan waktu perjalanan kira-kira 20-30%. Oke, tapi jangan khawatir ternyata bahwa ini masih dalam tahap sosialisasi ya, dilakukan pada tanggal 28 Juni hingga 26 Juli dilanjutkan ke tahap uji coba. Jadi sebetulnya untuk meredam kemacetan itu seperti apa sih formulanya? Apakah kembali lagi ke 3-in-1 kah? Kalau ini kemunduran, Pak Danang? Ya, saya sebenarnya kalau melihat begini kan nggak perlu ada sosialisasi dan uji coba karena kita sudah tahu implikasinya. Dan saya yakin kawan-kawan saya di pemerintah DKI itu sebenarnya sudah bisa simulasi ya bahwa akan terjadi kemacetan yang lebih besar di wilayah di luar kawasan ini. Jadi saya cenderung sebenarnya kita menyempurnakan aja bagaimana transisi kita ke ERP. Kan maunya kan ini transisi ke ERP kan. Jadi saya kira lebih mudah misalnya kita mulai kenalkan pakai seperti di Singapura tahun 70-an itu dengan menggunakan stiker. Nah itu lebih mudah. Satu ya stiker, jadi kalau yang masuk kawasan itu ada tanda stikernya yang besar di mobil, itu memang harus lebih membayar lebih banyak. Memang ada risiko itu pemalsuan stiker. Itu satu. Yang kedua kalau kita juga bisa mengenalkan yang kita mau pisahkan kan sebenarnya orang yang mau menuju kawasan kawasan yang mau ganjil genap tersebut ya, karena kawasan ganjil genap ini adalah kawasan yang dipakai dulu 3-in-1. Tapi intinya Pak Danang ini intinya tidak optimis begitu kalau misalnya regulasi atau ganjil genap ini akan berhasil memecah kemacetan Jakarta. Kita akan tunggu masa sosialisasinya. Pak Danang Parikesit, terima kasih, dan juga tentunya para Pak Polisi yang mengatur di lalu lintas. Tapi kalau mau soal polisi, kami memiliki informasi terkini yang akan langsung disampaikan oleh rekan Aulia Pane. Aulia, kami mendapatkan informasi bahwa Komisi 3 ini katanya lagi ada di rumah kediaman calon Kapolri Tito Karnavian, betul begitu Aulia?
Coba kita tanya. Aulia, silakan. Ya, benar sekali Widya bahwa rombongan dari anggota Komisi 3 DPR RI memang ini rencananya akan tiba di kediaman ataupun di rumah dinas Komjen Pol Tito Karnavian, tepatnya di Komplek Polri Ragunan, Jakarta Selatan. Dan saat ini juga sejumlah pejabat dari kepolisian, baik itu dari Polda Metro Jaya dan juga dari Mabes Polri ini sudah tiba di depan ataupun di kediaman rumah dinas Komjen Pol Tito Karnavian. Yang sudah hadir ya, ini ada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mugiharto, lalu juga Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, lalu juga ada Kakor Lantas Irjen Pol Agung Budi, dan tadi sudah ada 2 orang anggota Komisi 3 DPR RI Widya ini sudah tiba terlebih dahulu, yakni Aziz Samsudin dan juga Desmond Mahesa. Memang nanti rencananya ini agendanya, ini tempat saya berada saat ini merupakan ini bagian depan dari kediaman ataupun rumah dinas Tito Karnavian. Nanti rencananya rombongan Komisi 3 DPR RI rencananya terkonfirmasi ini ada 32 orang yang akan menggunakan bus akan tiba di sini, lalu nanti akan disambut oleh jajaran dari pihak kepolisian. Dan saat ini juga di belakang saya ini sudah cukup ramai oleh media yang akan menunggu ataupun meliput kedatangan dari anggota Komisi 3 DPR RI. Memang diagendakan seharusnya ini tiba pada pukul 1 siang, namun sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan dari anggota Komisi 3 DPR RI yang merupakan bagian rangkaian dari fit and proper test Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri, dan besok rencananya akan dilakukan fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Widya, dan sebelumnya juga informasi yang kami peroleh bahwa tadi Komjen Pol Tito Karnavian tiba sekitar 20 menit yang lalu, ini tiba di rumah dinas dan menyampaikan bahwa tidak ada persiapan khusus terkait dengan penyambutan dari anggota Komisi 3 DPR RI. Dirinya ini tidak menyiapkan persiapan khusus dan nanti akan didampingi oleh istri dan juga untuk anak-anak Tito Karnavian sendiri, 3 orang anak dari Komjen Pol Tito Karnavian ini memang tidak bisa hadir di sini karena sedang melakukan ujian di Singapura. Jadi nanti akan ada istri yakni Tri Suswati yang akan mendampingi selama menyambut anggota kepolisian. Widya. Jadi intinya adalah kunjungan dari anggota kepolisian dan juga Komisi 3 DPR merupakan sebuah prosedur normal begitu, yang merupakan bagian dari rangkaian fit and proper test yang akan dijalani besok. Terima kasih rekan Aulia Pane, selamat kembali bertugas.